itu. Kenapa? Oh gitu. Mantap. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Di situ. Ketua DKM dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat Isya yang Allah cintai. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita bertemu dalam rangka thalabul ilmi, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat Imam Tirmizi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad sampai nanti kembali. Mudah-mudahan malam ini Allah memberikan pahala jihad ilmu yang sempurna buat kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan seluruh umatnya yang akhir zaman yang terus berupaya untuk meneruskan risalah perjuangan beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita lanjutkan topik atau materi sirah nabawiyah. Pada pertemuan lalu sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat 110, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Jadi memang Nabi Muhammad itu punya perbedaan dengan kita semua. Ada dua perbedaan yang signifikan. Yang pertama adalah beliau manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Yang kedua, memang beliau diberikan Allah wahyu. Maka Imam Nawawi dalam Hidayatul Hidayah menyebutkan, ya, kalau beliau dapat wahyu itu sudah tahu semua, tapi secara fisik pun beliau berbeda dengan kita. Di mana beliau mencatat ada 10 perbedaan beliau dengan kita manusia biasa. Yang pertama, beliau tidak pernah ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, beliau itu tidak pernah tertidur pulas, ya. Bahkan beliau itu ketika tidur, beliau matanya merem tapi hatinya tetap berzikir. Yang ketiga, beliau tidak pernah muak, ya. Yang keempat, beliau ludahnya obat. Yang kelima, keringat beliau lebih wangi dari semua parfum yang ada di dunia ini. Yang keenam, setiap beliau berjalan di waktu siang dinaungi awan. Yang ketujuh, ketika beliau menjadi imam sholat, beliau menghadap ke depan, tapi beliau tahu semua yang ada di belakang. Semacam ada CCTV lah, kira-kira begitu, ya. Yang kesembilan, beliau ketika duduk dengan siapapun, pundak beliau selalu sama dengan orang yang membersamai beliau duduk. Dan yang ke-10, binatang buas tidak pernah mau menyakiti tubuh beliau. Jadi kalau beliau di taman safari, kalau beliau hidup sekarang, ya nggak usah pakai mobil, ya, langsung aja. Nah, itu yang kemarin kita bicarakan. Nah, sekarang
Kita akan bicara tentang, jadi insya Allah dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat yang akan kita bahas. Hari ini kita akan bicara tentang suku beliau dan bani beliau. Ya. Jadi suku beliau dan bani beliau. Dan kita nanti tujuan mempelajari syarah ini, kita akan ambil ibrohnya, pelajaran-pelajaran. Suku beliau Quraisy. Kenapa suku itu penting untuk dibicarakan? Ya, ternyata suku itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Kenapa suku itu penting? Di surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami jadikan kalian dari laki-laki dan dari perempuan. Ya. Ungkapan dari laki-laki dan perempuan itu menegaskan bahwa Allah tidak menerima jenis kelamin yang ketiga. Apa jenis kelamin yang ketiga? LGBT. Makanya saya tanya, kenapa musibah besar sudah terjadi? Ya, Ar-Rum 41-nya ada, Waharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat, di laut itu yang akibat ulah tangan-tangan manusia. Baik secara langsung, misalnya merusak hutan ya, atau tangan-tangan yang secara tidak langsung, ya, korupsi kan pakai tangan. Zina masuk nggak pakai tangan, ke tangan lah. Ya. Zolim, menyakiti, tangan. Jadi dosa-dosa yang tidak langsung itu. Jadi makna tangan di sini luas. Ya, jadi di antara yang menyebabkan bencana atau musibah itu adalah perbuatan kaum Sodom yang dilakukan oleh manusia. Kaum Sodom itu ya tadi, kalau yang laki-laki disebut homo, kalau yang perempuan disebut lesbi. Ada yang juga yang hetero, yang laki-laki juga mau, perempuan juga mau. Ini yang repot. Nah, kalau kita baca media udah ngeri Pak. Sekarang ini sudah ada komunitas-komunitas. Bahkan di komunitas pelajar ada, komunitas homo pelajar sekarang ada. Komunitas lesbi mahasiswi juga ada. Makanya ngeri ya, akhir zaman barangkali ya. Ini ya jelibul musibah, ini yang mengundang bencana. Nah, jadi Allah tidak menerima jenis kelamin ketiga, karena Allah yang menerima min dzakarin wa untha. Maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, lu'ina, Allah melaknat ila kepada sitatul mar'ati. Ada 6 golongan manusia yang dilaknat Allah. Ya, 1, laki-laki tapi menyerupai perempuan. Laki-laki lemah gemulai. Kalau bahasa orang Jepang, laki-laki cupar. Laki-laki cupar. Ya. Yang kedua, kebalikan perempuan tapi sikap dan perilakunya seperti laki-laki, ini juga dilaknat. Masa perempuan hobinya manjat genteng mulu, ya, main bola, berantem. Nah, ini dilaknat. Ya. Makanya saya pernah membaca ada seorang terkenal di negeri ini, seorang selebritis yang dia operasi kelamin ya. Sebenarnya dia laki-laki, tapi dia mau operasi jadi perempuan. Lalu kemudian dia katanya menyesal. Iyalah, karena tidak sesuai dengan fitrah. Ya tapi kan sesuai medis bagaimana dong Ustaz? Kromosomnya memang alokasi begitu. Iya, itu namanya ujian hidup, penyakit. Bukankah Rasul sudah menjamin kullu da'in dawa? Semua penyakit ya Allah kirimkan penawarnya, obatnya. Ente belum maksimal berobat. Ente buru-buru operasi jadi ganti kelamin. Nyesel deh sekarang. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang ketiga,
laki-laki yang suka sama laki-laki, itu dilaknat. Yang keempat, perempuan yang suka perempuan, itu juga dilaknat. Yang kelima, perempuan yang bersumpah tidak mau kawin dengan laki-laki. Maksudnya dia tidak mau kawin, bersumpah seumur hidup. Semalam saya ditelepon oleh salah satu jamaah ibu-ibu di Melati Mas Sajadah. Ustaz, anak saya putus dengan pacarnya. Saya bilang, ibu si anaknya pacaran ya? Tidak. Jadi anak perempuan si ibu ini suka dengan si anak laki-laki. Anak laki-lakinya orang Bogor. Tapi si anak laki-laki ini kurang asem, kurang gula, kurang kemiri, kurang ketumbar, Pak. Mohon maaf. Dia mengeksploitasi anak gadisnya ini, anaknya si ibu ini. Minta uang terus. Memang orangnya ganteng. Memang kadang-kadang yang ganteng sudah begitu ya. Mendingan saya yang jelek lah, nggak terlalu macam-macam. Jadi dalam bahasa kampungnya, ini anak dikelecehin, uangnya yang dihabisin rekeningnya. Kebetulan dia kerja sebagai ilustrator. Sampai dalam satu titik di mana kartu dia habis. Ya, akhirnya bapaknya marah, bapaknya lagi di Afrika, marah sekali. Bagaimana mungkin menjadi menantu kalau belum jadi menantu saja anaknya sudah dieksploitasi. Maka bapaknya minta, kamu harus putus dengan dia. Rupanya anak gadisnya sudah kesengsem, sudah terlanjur suka. Karena saya tanya, emang kenapa kok dia bisa, anak ibu bisa suka sama dia? Karena ini sangat perhatian sekali anak laki-lakinya. Kalau WA itu, sudah makan belum sayang? Lihat anak perempuan disayang-sayangin mulu, Pak. Kan kelemahan perempuan mah sama rayuan, kata-kata manis. Ini enggak, di sini enggak ada Jepang sama, ya. Nah, perempuan tuh begitu. Kalau telinganya mendengar yang manis-manis, kelepek. Lagi kayak seolah-olah dia jadi putri duyung, jadi Cinderella, ada di hati si laki-laki itu. Di yang lain pada kontrak apartemen atau ke apartemen apa kemana. Wah, itu luar biasa, tertancap. Jadi si anak perempuan tidak mau berpisah, bayangin. Akhirnya dia agak depresi. Dan dia bilang sama ibu bapaknya, pokoknya Neng bersumpah tidak mau kawin dengan. Waduh. Dia bilang, sampai segitu Bu? Iya. Ya, tapi kemudian saya bilang, Bu, yang bisa membolak-balikan hati anak ibu ya Allah. Maka ibu tahajudlah. Namun ini mungkin kata orang Sunda wayah nameren, ibu kudu tahajud terus, ini biasanya kan kagak ada hikmahnya. Hanya beliau alhamdulillah terus hajat, dan kemudian anaknya sadar bahwa justru Allah sayang memisahkan engkau dengan laki-laki yang kurang baik. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi bahwa min dzakari wa untha. Satu lagi tadi yang 6 ya. Laki-laki yang bersumpah tidak akan mau nikah, itu juga dilaknat. Ada nggak laki-laki yang nggak mau nikah? Setidaknya saya punya tetangga 2 sampai meninggal laki-laki nggak menikah. Saya itu umur 46, saya itu umur memang tetangga saya. Tapi memang nggak ada yang nggak enak kalau nanya, kok nggak kawin-kawin? Mungkin ada juga begini. Cuman sampai wafat dua-duanya ini menikah. Tapi mudah-mudahan dia tidak bersumpah bahwa dia tidak mau menikah selama lamanya. Itu adalah dilaknat oleh Allah. Jadi min dzakar wa untha, Allah itu tidak menerima jenis kelamin ketiga selain laki-laki dan perempuan. Maka kalau ada gejala-gejala, kita mengidentifikasi ya, apalagi naudzubillah anak kita kok ada kecenderungan inhiraf, segera harus dinetralisir itu sebelum makin jauh, karena Allah tidak menerima jenis kelamin itu. Maka di ayat ini Allah menyebut wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Nah, ada kata qabail, suku. Jadi suku disebut di sini di ayat ini oleh Allah secara spesifik. Allah jadikan kalian berbangsa dan bersuku. Berarti suku itu penting, signifikan. Allah nyebut kok. Ya.
Kenapa Allah menyebut suku? Ya karena suku itu adalah simbol atau lambang dari keberagaman. Karena sunatullah atau nature of flow-nya hidup ini Allah dibuat itu adalah al-anwa' bermacam-macam supaya menarik. Nah ini coba nih, mama bajunya kayak saya hitam semua, ya nggak menarik. Tapi ada yang baju putih, berem merah. Ini apa nih Pak? Iya, begitu dah pokoknya. Ada ibu-ibu tuh biru macam-macam, jadi menarik. Ya, jadi Allah itu memang sengaja menciptakan yang namanya keberagaman, pluralis. Ya, tapi Allah tidak menerima pluralis ajaran mempersamakan keyakinan. Pluralis itu haram. MUI sudah memfatwakan haram. Ya kalau dia bilang semua agama sama, haram. Omongan itu bisa membatalkan syahadat. Berarti dia membenarkan agama lain. Padahal di surat Al-Imran ayat 19 Allah sudah muji, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya kata Allah, yang kuakui agama cuma Islam. Di 85-nya, wa may yattabi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Kalau ada yang nyari kata Allah agama selain agama Islam, aku tolak. Maka ungkapan yang benar adalah bukan semua agama itu sama. Yang benar itu begini, menurut negara agama itu yang diakui 6, nah itu benar ngomong gitu. Tapi menurut Allah yang diakui cuman Islam, itu baru benar. Jangan sok-sok pengen nasionalis gitu, enggak. Orang Islam tuh semuanya insyaallah nasionalis. Nah jadi suku itu disebut oleh Allah secara khusus di ayat ini. Inilah pentingnya suku, karena melambangkan tadi keberagaman. Saya kira nih yang hadir nih walaupun ya nggak terlalu banyak lah ini ya, tapi saya kalau cek nih sukunya ada yang beda ini pasti. Sundanya, Sunda tahu apa itu Sunda? Sukadawan. Makanya orang Sunda selalu dimodalin cobek sama tekokak diantar dia. Karena dia yang hijau-hijau demennya. Ya. Jengkol yang muda itu udah resok udah. Pak Haji bawa sukunya. Sukunya apa? Hah? Jawa. Sunda Jawa. Jago ayam. Pak Haji pasti kenal yang namanya golongan udara kan? Tahu. Namanya jago ayam. Pak Haji yang merah Jawa, ya sudah sesama korup Jawa. Ada nggak di sini Padang? Tuh, Haji tahu Padang? Pandai Dadang. Minang ya Padang. Oh lain lagi Padang. Ya, khususnya Padang ya. Coba cek Pasar Serpong, Pasar Celeduk, Pasar Lembang. Udah penghuni. Karena memang mereka pandai dagang. Ya, namanya warung makan itu ya itulah. Kalau nggak warung Tegal ya warung Padang. Ada Bataknya di sini, nggak ada ya. Batak itu banyak taktik, makanya jadi pengacara yang banyak. Kalau Betawi betah di wilayah. Orang mingser bisa ngejendong bayi di situ. Biar ngumpul rumah kayak kandang burung, yang penting ngumpul dah orang Betawi mah. Nggak ada orang Betawi ngerantau. Mau juga Betawi betah di wilayah. Jadi begitu. Jadi Allah menyebut kata suku di ayat ini. Berarti penting suku itu. Maka kita akan bahas tentang sukunya Nabi. Yang kedua, apa argumentasi Rasulullah suku itu penting? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suku itu penting terkait dengan takdir. Takdir itu kan terbagi menjadi dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu given. Takdir yang memang Allah berikan tanpa bisa dirubah lagi oleh si penerima takdir itu. Setidaknya takdir mubram ada 7. 1.
jinsiyah tadi, jenis kelamin, itu takdir mubrah, nggak boleh diubah-ubah. Kalau memang Ustaz sudah jadi laki-laki, ya sudah terima jadi laki-laki, alhamdulillah. Ibu ditakdirkan kalau jadi perempuan, ya sudah terima jadi perempuan. Jangan yang perempuan pengen jadi laki, laki pengen jadi perempuan, karena sudah ditakdirkan seperti itu. Yang kedua, takdir mubrah itu adalah as-su'ubah, kebangsaan. Kita ini dilahirkan di Indonesia bukan kebetulan. Allah memang menghendaki begitu. Ini namanya takdir mubrah. Kita lahir di Indonesia. Ya. Barangkali kalau saya lahir di Argentina, ya mungkin nama saya bukan Gufron. Mungkin juga saya akan ngaji. Mungkin juga hidung saya akan minimalis kayak gini. Lah di Argentina, atau saya lahir di Ceknya, beda. Tapi Allah takdirkan saya di Indonesia. Itu takdir namanya, igibat dari Allah. Kemudian yang keempat, takdir mubrah itu adalah al-nasab, keturunan darah. Itu juga takdir yang Allah berikan. Kita nggak pernah pesan. Saya nggak pernah pesan jadi anaknya bapak saya, enggak. Kalau boleh pesan, saya pengen jadi anaknya Pak Soeharto dulu. Lumayan ya Pak Soeharto ya, 32 tahun kan jadi presiden kan lumayan. Kalau boleh pesan mah, cuman kan nggak boleh pesan. Ya, bapak juga nggak bisa pesan. Emang udah takdir. Bapak kita ini, emak kita si Anu, kakak kita si Anu, adik kita si Anu, itu sudah Allah berikan, takdirnya seperti itu. Nah, takdir mubrah namanya. Kemudian yang berikutnya takdir mubrah adalah al-jildu, kulit, warna kulit kita. Ya sudah, emang itu udah beri sama Allah begini. Kita nggak pesen. Wah, kalau pesen mah saya pengen jadi kulitnya orang apa itu Turki ke Palestinaan ke sini. Yang merah ke putih-putihan. Waduh, itu kulit Pak. Kalau laki ganteng banget, kalau perempuan cuantiknya bukan main. Tapi Allah takdirkan saya kulitnya sawo busuk ini. Kalau mata malah ada bening nanti busuk ini. Ya sudah terima. Ya memang ada di Indonesia juga yang kuning juga ada, yang putih juga ada. Ini namanya takdir mubrah. Yang keenam, takdir mubrah itu adalah asyakal, bentuk. Setelah umur 23 tahun secara medis nggak bisa tinggi lagi. Saya tingginya 1,62 meter. Ya sudah jadi. Saya loncat-loncat kayak penjumpalita juga. Ya udah gak nambah-nambah. Kepala saya misalnya ditarik pakai tambang, ya segini-gini aja. Ya. Maka waktu saya lulus oleh aliyah itu cita-cita pengen jadi tentara. Tapi nggak kesampaian. Yang kesampaian abang saya. Bang saya 165, saya 161 waktu itu. Lari tiap pagi, nggak tinggi-tinggi juga, mentok-mentok 162. Ya sudah, bentuknya gini. Kemudian bentuk badannya yang kayak gini lah. Ya, habis-habisin kasur gini kalau tidur. Ini bentuk saya. Ada yang kutilang, kurus tinggi langsing, ya sudah, Allah terima. Itu namanya takdir mubrah. Ya. Nah, kemudian apa takdir mubrah? Nah, yang kedua ada namanya takdir mu'allaq, takdir yang gantung. Ini yang bisa dirubah. Makanya ada hadis yang berbunyi la yaruddu qada'an illa bidua. Disebut Imam Ahmad. Tidak ada yang bisa merubah qada'nya. Qada' itu buku catatan besar kita. Qadar eksekusi. Jadi kalau takdir, berarti sudah qadar itu, sudah operasional. Kalau qada catatannya. Nah, catatan itu bisa dirubah. Yang berubah siapa? Allah. Tapi kita diberi fasilitas dengan melalui doa kata Nabi. Harusnya besok kita misalnya naik mobil serempetan, nabrak tiang listrik atau apa. Tapi lantaran kita minta sama Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, lalu dirubah sama Allah, diganti menjadi selamat. Bisa, terserah Allah bisa. Harusnya besok kita misalnya jatuh, ya, turun tangga kita jatuh. Tapi karena subuhnya kita sedekah,
Kalau ganti, takdir yang harusnya jatuh diganti sama Allah, yang ganti Allah. Harusnya besok misalnya kita duitnya hilang, ibu-ibu ke pasar duitnya hilang, tapi karena silaturahim nih, Allah ridho, kalau ganti takdir. Jadi banyak ya, karena takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita adalah yang baik-baik lantaran amal-amal kita, silaturahim, sedekah, doa, itu bisa berubah kodoknya Allah. Kalau qadar artinya sudah terjadi, itu namanya takdir. Nah, jadi suku itu adalah salah satu dari kaitannya dengan tadi, dengan takdir. Maka kenapa suku itu penting? Nah, sekarang kita masuk kepada suku Nabi apa? Nanti setelah suku bandingnya Nabi itu apa? Nabi sukunya disebut dengan suku Quraisy. Suku Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu adalah secara nasab itu adalah kakeknya Nabi. Kita bisa baca di sini misalnya, beliau punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim atau Amr. Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf. Kemudian nama aslinya Mughirah. Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab. Kilab punya ayah namanya Murrah. Murrah punya ayah namanya Ka'ab. Ka'ab punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya ayah namanya Fihr. Nah, Fihr inilah yang namanya Quraisy. Jadi kakek Nabi yang ke-10 namanya Quraisy. Nama aslinya Fihr. Ya. Siapa Fihr itu? Fihr itu bangsawan Mekah, orang kaya tapi dermawan, maka disebut Quraisy. Ya. Jadi arti Quraisy itu pertama adalah orang kaya dermawan. Jadi nasabnya Nabi luar biasa. Makanya suku Quraisy itu suku yang apa namanya, yang qualified. Nah, kemudian arti Quraisy berikutnya adalah Kirsun. Kirsun maknanya hiu. Jadi dalam sebuah riwayat, Fihr ini pernah melakukan safar dengan beberapa orang, ya, kemudian sampai di laut, mengarungi laut. Nah, ternyata mereka ditakdirkan Allah bertemu dengan hiu. Nah, Fihr ini kemudian membunuh hiu itu, kemudian dipotong, sebagian dagingnya dibawa pulang. Maka beliau digelari sebagai Quraisy. Jadi kata Kirsun artinya hiu. Dan makna yang lain, makna hiu itu adalah Quraisy itu suku yang sering bisa mengalahkan dalam hal kehormatan, dalam hal pengaruh, dalam hal kebangsawanan, dalam hal harta, dalam hal kekuatan. Quraisy itu terpandang sekali, bisa mengalahkan kompetitor suku-suku yang lain. Dominan lah maksudnya. Kalau di Indonesia suku yang dominan kan dua ya, Jawa sama Sunda. Kalau di mana-mana ada, di Papua ya Jawa ada, ya. Atau kalau di Tegal ada warung Tegal apa enggak ya? Di sini kan warung. Jadi Quraisy itu maknanya adalah tadi Kirsun, yaitu hiu. Kemudian yang ketiga, arti Quraisy itu adalah Taqarish. Apa itu? Artinya adalah orang yang sering bertransaksi, sering berdagang. Karena di Fihr ini adalah bangsawan, orang kaya raya. Maka beliau sering melanglang buana, berdagang dan sebagainya. Dan beliau diakui pandai sekali berdagang, seperti orang Padang tadi. Ya. Kemudian yang keempat, arti Quraisy itu adalah takrish, ya. Maknanya al-jamu, kumpulan. Jadi Fihr ini, kakeknya Nabi ini, orang yang punya kemampuan mengkonsolidasikan
sukunya menjadi suku terhormat. Ini disebut dengan Takris, maka disebut dengan Quraisy. Jadi kita sekarang tahu ya, kenapa Nabi nama sukunya adalah suku Quraisy, itu dinisbatkan kepada kakek yang ke-10 yang bernama aslinya Fihr, tapi digelari Quraisy karena tadi ada 4 penjelasan tentang makna daripada Quraisy. Ya. Berikutnya adalah Bani. Nah, sekarang kita bicara Bani. Jadi Rasul itu sukunya suku Quraisy. Ya. Dan sebelum saya masuk ke Bani, bicara tentang Quraisy ini ada di Al-Quran, maka disebut secara spesifik satu-satunya suku di dalam Quran yang disebut oleh Allah adalah suku Quraisy, yaitu di surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy adalah kebiasaan dari suku Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif, yaitu melakukan rihlah perjalanan jauh dan panjang di musim dingin ke Syam dan di musim syita panas ke Yaman. Syam itu sekarang 4 negara: Palestina, Jordania, Syria, Lebanon. Jadi kakeknya Nabi ini sudah bisnis antar negara. Bayangkan, luar biasa. Makanya nanti ketika Nabi ikut pamannya Abu Thalib, umurnya masih belum dewasa tapi sudah diajak, ya karena ini ada nasab dari Fihr atau dari Quraisy. Jadi di ayat ini menyebutkan adalah kebiasaan suku Quraisy berniaga lalu melakukan perjalanan jauh di musim dingin ke Syam, kemudian ke Yaman. Ila fi bilatasyita'i was falyabudu rabbaha dan bait. Kata Allah, falyabudu, maka sembahlah rabbaha, pemilik Ka'bah ini, hadal bait, pemilik Ka'bah ini. Kalau sudah disembah pemilik Ka'bah, apa benefitnya, keuntungannya? Falyabudu rabbaha dan bait alladzi at'amahu min ju', dialah sang pemilik Ka'bah ini yang memberikan kepada kalian makanan ketika kalian lapar. Yang kedua, wa amanahum min khauf, dan dialah yang memiliki Ka'bah, rumah yang disembah ini adalah yang mampu membuat kalian menjadi tenang. Ini surat sebetulnya filosofinya tentang bernegara. Maknanya apa ini? Korelasinya dengan surat Al-A'raf ayat 97. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah sehingga Allah timpakan sebagai dari azab atas perbuatan yang mereka kerjakan. Ayat ini juga sama, lilafi juga. Jadi ada 3 poin yang penting di situ. Ini yang punya Ka'bah sembah, maksudnya Allah. Kalau kalian sudah menyembah Allah yang memiliki Ka'bah, maka Allah akan berikan 2. Allah akan kenyangkan urusan kebutuhan sandang, papan, pangan. Yang kedua, Allah akan buat kalian aman karena kalian bersandar kepada yang maha segalanya.
Kalau konteksnya Indonesia barangkali ya mohon maaf, seandainya semua orang Islam yang ada di Indonesia ini 87% ini benar-benar menyembah, mengabdi, mengibadahi Allah, Allah jaminkan dua hal itu. Cukup sandang, papan, pangan, Allah beri rasa aman. Kebutuhan hidup yang paling penting itu, yang paling signifikan dua. Cukup sandang, papan, pangan, terus aman. Dan itu yang bisa memberikan cuma Allah. Ya, tapi kalau sekarang yang terjadi justru anomali, sandang, papan, pangan, balakacipul. Yang 10% kekenyangan, yang 90% pada berkurang. Rasa aman, waduh, jauh. Coba ibu datang ke kampung saya ke Jelumpang, nggak usah pakai kendaraan, jalan dari sini ke sana. Kira-kira sejam setengah lah. Aman nggak kira-kira? Nggak aman. Apalagi ke Jakarta, nggak aman. Apalagi ke Palembang, ke Lampung, yang hutan, tidak aman. Faktornya tadi dalam menyembah, mengibadahi Allahnya ada yang salah, sehingga Allah tidak memberikan itu loh. Dijamin oleh Allah, kalau aku disembah dengan baik dan benar, aku jaminkan kalian dua hal tadi. Seperti suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang benar-benar menjaga Ka'bah, mengabdi kepada yang Allah, yang punya Ka'bah. Maka kemudian Allah berikan mereka dua hal tadi, yaitu laparnya dikenyangkan, kemudian mereka diberikan keamanan. Nah, kemudian juga suku Quraisy itu dikaitkan dengan apa? Dengan Imam Mahdi. Bapak Ibu kan tahulah ya, di YouTube banyak lah, bahwa kan pada akhirnya dunia ini akan berakhir, namanya kiamat. Walaupun kiamat tidak ada yang tahu. Di surat Luqman ayat 24 ada 5 rahasia yang Allah saja yang tahu, kita kan tahu. Innallah, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu rahasia. Satu, as-sa'ah, datangnya hari kiamat, itu rahasia. Ya, kalau ada yang mengatakan kiamat akan datang tanggal 22 bulan 2 2022, wajib kita tidak percaya. Kenapa? Menyelisihi ayat ini. Yang kedua, wa yunazzilu ghaitsa, itu rahasia Allah, turunnya hujan. Saya pikir tadi dari Melati ke sini nggak hujan, rahasia Allah. Kadang-kadang mendung sampai kayak mau jatuh tuh, kagak hujan, lama-lama bentar. Ya. Panas-panas, hujan. Ya karena hujan yang nurunin Allah. Kalau pawang hujan bagaimana Pak? Pawang hujan boleh, asal sesuai dengan syariat. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, saya mau hajatan, tolong dong ya Allah, pindahkan hujan ini ke hutan, ke laut. Boleh, minta begitu, karena mau hajatan, boleh. Tapi ngusir hujan nggak bisa, karena itu urusannya Allah. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustaz, kalau mau hajatan itu hari baiknya apa? Saya bilang 4 hari baik. 1, pas tanggal bulan. 3, jangan musim hujan. Yang keempat, habis dapat gusuran, insya Allah itu hajatan berkah. Lah hajatan hari Jumat musim hujan, tanggal 2, cecek yang datang, tekor. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, kalau doanya adalah minta ya Allah pindahkan hujan, boleh. Jadi wa yunazzilu ghaitsa, itu rahasia Allah. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, apa yang terjadi pada rahim seorang wanita, itu rahasia Allah. Rahasia Allah. USG Ustaz, itu kan udah berapa bulan, maksudnya yang mengizinkan jadi apa enggak jadinya antara ovum dan spermatozoa itu bertemu, itu Allah. Faktanya ada yang udah nikah 20 tahun belum dikasih, tapi ada yang Masya Allah
kedipan aja jadi istilahnya. Banyak anaknya sampai 16,5, 12,5, saking produktifnya. Seperti karena tadi Allah yang mengizinkan. Kemudian yang keempat, wa mata tindak sumada taksibu wa rahasia Allah itu adalah tidak ada satupun kita mengetahui bagaimana nasib kita besok. Besok kita nggak tahu nih. Jangan mastiin loh. Pokoknya besok pasti saya mau belanja di pasar Bengkok. Loh, insya Allah. Besok kita belum tahu itu apa ada. Rahasia Allah. Dan yang kelima, wa mata tinam subi ayyi ardin tamut, tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mendapati kematiannya. Rahasia mati itu Pak ya. Siapa sih yang menduga Amer bakal meninggal? Amer, putranya Saudara Arifin? Siapa sih yang menduga wali kota Bandung mau meninggal? Siapa sih yang menduga 43 orang wafat di Semeru? Nah, ada yang menduga. Rahasia. Siapa yang menduga 48 waktu lapas kelas 1 kebakaran meninggal? Siapa yang menduga mantan ketua MUI Kota Tangerang kayak di Edi Junaidi wafat lagi rapat? Ada. Ketua Komisi Fatwa Tangerang Selatan kayak Abu Bakar Naswain, teman saya seorganisasi, maghrib masih ngajar jam 1. Nggak ada yang menduga. Rahasia. Ya. Nah, jadi jemaah yang saya muliakan, Quraisy itu terkait dengan Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi? Karena Rasulullah mengatakan nanti yang akan menjadi Imam Mahdi adalah dari suku. Sukunya Nabi apa? Lah Quraisy. Jadi nggak mungkin Imam Mahdi dari Minang, nggak mungkin. Atau dari Jawa, apalagi mungkin lebih nggak mungkin lagi dari Quraisy. Cuman gelarnya aja yang beda. Kalau Nabi Muhammad, Rasulullah, kalau Imam Mahdi itu namanya juga Muhammad juga, ayahnya juga Abdullah juga, tapi gelarnya Al-Mahdi. Nanti bakal dibaiat di depan Ka'bah. Nah, kalau udah itu terjadi, udah mau kiamat kan? Ya, nanti Imam Mahdi dengan Nabi Isa akan menghadapi Dajjal dengan 70.000 pasukan dari orang Yahudi. Nah, jadi Quraisy itu memang luar biasa. Ya. Nah, sekarang poin yang kedua, untuk poin lagi ya, Bani. Nah, kalau Quraisy suku itu kan besar ya. Kalau Bani itu biasanya suka ada arisan-arisan keluarga. Itu Bani apa tadi? Ada arisan keluarganya nggak, keluarga ente? Apa namanya? Itu bagus ya, itu bagus Ronald Reagan kan? Ya apalah. Namanya Bani. Saya ada Bani Patoni. Nah, Nabi punya Bani namanya Bani Hashim. Baninya Bani Hashim. Siapa Hashim itu? Nah, tadi kakeknya Nabi yang keempat, Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Nah, langsung yang ketiga adalah Hashim. Maaf, yang ketiga Hashim. Jadi baninya Bani Hashim, sukunya Quraisy, baninya Hashim. Nah, siapa Hashim ini? Beliau juga bangsawan ternyata di Mekah. Beliau juga bangsawan. Karena beliau itu jabatannya adalah penanggung jawab urusan kebutuhan logistik orang-orang yang datang untuk pergi haji. Haji itu kan dari sejak Nabi Adam kan? Ya. Nabi Adam itu waktu dikeluarkan oleh Allah ke dunia, beliau diturunkan di India ya. Kemudian Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, Mekah. Makanya keturunan Nabi Adam itu orang India, kalau ganteng banget. Dari mulai Amitabh Bachchan, Jitendra, Dharmendra, Anil Kapoor, Sakti Kapoor, Kumar Gaura, Mithun Chakraborty, Salman. Aduh, siapa nulisnya jadi gak enak kan? Apa gitu? Sebutan bener. Lausan juga manusia.
sampai Sahrul Kahfi. Kan kata-katanya apa? Keturunan Nabi Adam. Ya. Nabi Adam ketika diturunkan dan beliau tak tahu dunia bumi itu kayak apa. Kan beliau dari surga tinggal, tiba-tiba turun di bumi, bingung beliau, mana dipisah lagi. Ya. Maka beliau kemudian meminta ampun kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diajarkan oleh Allah langsung. Jadi Nabi Adam minta ampun. Yang datang apa? Rahmat. Yang datang adalah rahmat. Ya. Maka rahmat itu bentuknya Nabi Adam dipertemukan dengan Ibu Hawa di padang Arafah. Ketika sudah ketemu, namanya orang kangen, ya bercanda-canda sampai waktunya malam, nginep di Musdalifah. Nah, setelah kira-kira sore, Nabi Adam ini ingat dosanya lagi waktu dia makan buah kuldi. Dia udah ketemu sama istrinya, maka dia bilang, Jibril, udah kenal sama Jibril, saya pengen ketemu Allah. Kata Jibril, kenapa? Kamu kan udah dikasih rahmat ketemu istri. Iya, ini istri saya udah ketemu, tapi saya butuh Allah. Yang saya butuhkan Allah saja. Oh begitu? Iya. Lalu malaikat Jibril lapor sama Allah. Ya Allah, Jibril katanya pengen bertemu engkau, hanya butuh engkau, walaupun dia sudah punya istri. Istri sudah ketemu dengan istrinya. Dalam pengertian lain adalah kebutuhan jasmani Nabi Adam sudah terpenuhi. Beliau butuh kebutuhan spiritual, maksudnya itu. Ini nanti kita akan alami nih, terutama yang umurnya udah agak senior. Yang paling senior siapa umurnya? Pak Haji ya. Ini beliau ini umur sebeliau ini udah nggak terlalu butuh lagi namanya unsur bumi lah. Digodain nama Dewi Persik juga udah nggak giau. Kecuali Ustaz saya kan tua-tua belum lah, aki-aki belum lah masih. Muda juga kagak, tua juga kagak. Hah? Ya baru 50 lebih dikit. Kalau udah Pak Haji ini udah nggak terlalu butuh kayak gitu. Yang beliau butuhkan saya yakin adalah Allah. Ya mobil udah punya, apartemen punya, makan semua makan udah dimakan, hotel semua hampir semua hotel udah ditiru, semua udah. Saya tidak butuh itu semua ya Allah. Saya hanya butuh Engkau. Nanti akan sampai ke titik itu kita. Tapi kalau musik kita ini mudah belum nih kita. Belum aja mesti gitu. Kalau pakai bahasa negaranya pensiunan ke atas. Mau ngapain lagi kalau pensiunan? Mau nyuri rengginang. Udah semua ada dimakan. Gemblong, geplak, udah semuanya. Wajib, lompong, gengsor, bedongkal, udah semuanya udah. Maka butuhnya Allah. Nabi Adam begitu. Ketika kebutuhan jasmani yang dipertemukan dengan istrinya sudah semua sudah terlaksana, dia butuh Allah. Akhirnya kata Allah, kalau begitu dia suruh tawaf. Kata Jibril, tawaf ya Allah. Iya tawaf. Jibril turun. Dan ente butuh Allah. Iya Jibril. Ente disuruh tawaf. Tawaf. Kata Adam, caranya bagaimana? Oh iya ya kata Ibu. Lupa saya nggak nanya caranya. Ibu naik lagi. Ya Allah, Adam nanya caranya bagaimana tawaf? Oh begini, Bril kata Allah. Lapeng ya Allah. Ente cari tengah-tengahnya surga. Tengah-tengah surga dicari. Sudah ketemu ya Allah. Tarik ente ke bawah. Set. Ditarik sama Ibu. Set. Mentok di tanah. Itu Ka'bah yang sekarang. Kata Allah, di sini ada nanti apa tawafnya. Lalu datang ke Nabi Adam, udah ketahuan tuh, ente suruh tawafnya nih, di sono. Ya. Kata Adam, iya saya tawafnya caranya bagaimana? Ya iya lupa lagi lah aja. Aduh, naik lagi. Tapi ini jangan bayangin lama ya. Jibril itu kan karena migdaru al-pasana. Beliau punya 600 sayap ya. Sekali terbang itu lebih cepat dari cahaya. Ya langsung, ya Allah,
Adam bagaimana cara sholatnya? Oh, kata Allah, suruh dia bangun rumahku. Di mana? Itu tadi di tengah-tengah surga. Oh, kata Jibril, ini disuruh bangun rumah Allah. Maksudnya Ka'bah tadi. Dibangun sama Nabi Adam, dibantu sama istrinya. Lalu Allah Jibril lapor lagi, ya Allah, cara tawafnya gimana? Jibril diajarin Allah. Lalu Jibril ngajarin Adam, putar-putar tawaf. Maka jadilah amalan tawaf. Nah, disitulah Nabi Adam menemukan spiritualitas yang luar biasa. Ya. Jadi kembali kepada ini bahwa Hashim, baninya Nabi, itu adalah kakek Nabi yang ketiga, Abdullah Abdul Muthalib Hashim. Beliau dikenal juga sebagai bangsawan. Kalau tadi Quraisy bangsawan yang luar biasa, nah, Hashim juga bangsawan. Bangsawan itu pengertiannya orang yang sangat dihormati karena dia penanggung jawab Ka'bah, ya. Namanya Syiqayah dan Rifa'ah. Jadi yang kalau ada yang datang ke Makkah itu, yang menyiapkan logistik makan minum itu disepakati oleh semua bani, itu adalah dari suku Quraisy, dan suku Quraisy diambil yang paling bangsawan adalah kakeknya Rasulullah yang bernama Hashim. Ya. Baik, sekira sudah hampir 1 jam. Ya, mudah nanti kita bisa lanjutkan ya. Karena sirah itu dari mulai Nabi lahir sampai nanti beliau wafat, dengan pelajaran-pelajarannya nanti kita akan ambil insyaallah. Jadi kayak nonton sinetron Tersanjung, tersambung ya. Bukan dulu Tersanjung ngeselin, nggak habis-habis, si Fitrinya nangis, terus ketawa nangis, ketawa. Kapan selesainya ini? Saya ingat sampai 3 lebaran apa udah selesai. Akhirnya kawin si Fitrinya itu. Nah, mudah-mudahan ini kita akan lanjutkan nanti insyaallah. Baik, sebelum tutup doa mungkin ada yang mau bertanya atau menambahin. Ya, ibu namanya siapa? Oh, Bu Yani pasang dulu ya. Waduh. Jadi, ya. Ya. Selain siapa? Oh, tidak ada. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diberikan kelebihan oleh Allah 4. 1, pinter-pinter. Karena dulu Bani Israel ketika kesasar dari Mesir menuju Syam, itu mereka kesasar 40 tahun di padang pasir sebelum nyampe ke Palestina. Lalu mereka diberi oleh Allah makanan dari surga, manna wa salwa. Mana itu madu dari surga, salwa itu daging burung yang paling lezat dari surga. Nggak usah nyari, begitu subuh datang sendiri. Jadi dari surga. Makanya keturunan Bani Israel itu otaknya pinter-pinter. Dan sekarang terbukti yang menguasai media Yahudi, yang menguasai perpolitikan dunia, jadi presiden manapun itu harus pengetahuan presiden Amerika. Presiden mereka dikendalikan oleh tadi lobby Yahudi. Mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sedikit konspirasinya selalu disebut, dari mulai Thomas Alva Edison, dari mulai John Logie pendidikan televisi berwarna, kemudian ada namanya Albert Einstein, itu Yahudi. Yang menguasai budaya hampir semuanya, Hollywood dan sebagainya itu Yahudi. Itu kelebihan Yahudi satu, otaknya pintar tapi tidak bersyukur. Makanya mereka pernah dikutuk menjadi kirodatan khosiin, jadi monyet. Jadi di daerah antara Madinah dan Mekah itu ada sebuah laut namanya Laut Al-Kulsum ya. Itu nabinya namanya Nabi Daud dari Bani Israel. Itu bilang Nabi Daud, orang-orang Bani Israel, Nabi Daud ya, tolong dong kami diberikan hari yang dimana kami konsentrasi ibadah sehari aja.
hari istimewa buat ibadah Bani Israel namanya hari Sabtu, Sabat. Sabtu nggak boleh kerja, karena pekerjaannya nelayan. Tapi Allah uji Bani Israel. Begitu Sabtu nggak kerja, ya kan pada kepinggir gede-gede lagi. Orang Yahudi itu kan bukan belaka cimrut ya, otaknya cerdas tapi licik. Maka dia kompromi begini. Pokoknya nih kalau kita hari Jumat kita pasang pukat aja, pasang jari. Sabtu kita ibadah, tapi ntar maghrib minggu kita ambilin deh. Praktekin. Nabi Daud marah. Kalian minta sama Allah hari untuk ibadah, sudah dikasih, malah dilanggar juga. Kata mereka, enggak, kami nggak melanggar. Jadi Nabi Daud mau ditipu lagi. Maka saking marahnya Allah, Pak, kuno mereka dikutuk menjadi monyet. 3 hari 3 malam sebagian dari mereka itu berbulu badannya, nggak bisa ngomong, jalannya merangkak, lalu pada mati. Tapi kemudian dihidupkan lagi. Sama ketika mereka disuruh menyembelih sapi, ya, bu tahu nggak? Gara-garanya apa? Ya, jadi ada seorang bangsawan Bani Israel kaya raya luar biasa. Itu nggak punya anak, tapi kaya raya. Ya. Lalu kemudian ponakannya itu ahli warisnya cuma 1. Saking nggak sabarnya keponakannya ini, ibarat dia bilang begitu, ini cucu saya kapan matinya sih, nggak mati-mati gitu ya, udah pengen warisan. Maka dieksekusi, dibunuh tuh paman yang kaya raya itu. Begitu dibunuh orang pamannya, apa yang terjadi? Mayatnya itu malam-malam dibawa ke kampung sebelah supaya dia nggak dituduh. Begitu ke kampung sebelah, geger kampung sebelah. Lucunya lagi, ini ponakannya nih, itu menghasut orang-orangnya sekampungnya untuk menuntut balas bahwa mamangnya dibunuh oleh kampung sebelah. Terus jadi kekacauan. Ya kayak sekarang hukum kacau begitu, karena yang melakukan nggak ngaku, kalau ngaku kan cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Kisruh itu begitu luar biasa. Mereka minta kepada Nabi Musa untuk menyelesaikan. Maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Lalu kata Allah, apa perintahnya? Musa, mereka suruh menyembelih sapi betina. Ya, tanya sapinya yang bagaimana, warnanya efek benahnya ketemu. Begitu sapinya disembelih, kata Allah, Musa, ambil daging dari sapi itu yang udah disembelih, udah dipotong. Lalu pukulkan ke mayat itu yang si mamangnya tadi. Dipukulkan sama Musa. Hidup mayatnya. Lalu dia bilang ke orang-orang, yang membunuh saya adalah ponakan saya, karena dia ingin mengambil harta saya. Wow, itu langsung ditunjuk-tunjuk dia. Karena selama ini dia mereka. Ini tentang sapi betina, makanya ada namanya Al-Baqarah. Nah, jadi kelebihan orang-orang Bani Israel, mereka adalah cerdas-cerdas. Yang kedua, fisik mereka kuat-kuat. Coba pada lihat orang Israel, kepalanya gede-gede, badannya nggak ada yang kampleng tenggeng doyong, kalau jalan nggak ada. Sekarang cerdas, fisiknya bagus. Nah, kemudian yang ketiga, tanah kelahiran Bani Israel itu diberkahi. Allah dibarakna haulahu. Palestina itu negeri diberkahi. Mana diberkahi itu sumber pahala. Kenapa konflik itu di Timur Tengah mulu, Pak? Khususnya Palestina. Di sana ada sumber pahala. Orang Palestina separohnya itu status matinya mati syahid, dunia akhirat lagi. Bahkan anak-anak Gaza, anak remajanya kalau ditanya nih segini nih, cita-citanya cuma apa? 3, hafal 30 juz, membebaskan Al-Aqsa, atau mati syahid. Itu orang Palestina, Pak. Ya. Antara Nabi 6 jaminan kuberikan kepada orang mati syahid di akhirat. Darah belum tumpah di laut, semua dosa diampuni. 2, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isi. 3, dia tidak dihisab. 4, dia diberikan fasilitas memberikan syafaat kepada 70 keluarga. Yang kelima, dia ditunggu oleh 72
wanita surga, wanita surga. Kemudian yang ke-6 tadi yang tidak dihisab ya sudah ya. Nah, jadi keistimewaannya itu di Palestina luar biasa. Nah, maka Bani Israil itu diberikan istimewa itu. Kemudian yang berikutnya tadi Bani Israil itu diberikan keistimewaan adalah dari keturunan mereka saya ru'asa wal mursalin. Nabi dan Rasul itu dari mereka hampir semua ya. Kecuali dari garis Nabi Ismail satu-satunya cuma Nabi Muhammad saja. Nggak ada lagi. Ya. Itu yang saya ketahui, yang saya baca. Kalau Nabi akhir zaman sih banyak. Lia Eden katanya ngaku. Jadi Jibril tak kepolisi. Mana itu? Itu nabi-nabi zaman sekarang. Lagi yang muncul di Cirebon deh. Siapa namanya? Tukimin. Masa Nabi Tukimin? Allahumma sholli ala Tukimin lah, kata mereka boker ternyata ya. Pantes. Jadi tidak ada ya begini dari Nabi Ismail, hanya Nabi Muhammad. Tapi dari Bani Israil itu luar biasa banyak sekali. Baik, saya kira ini nanti kalau kita lanjutkan baru sampai kepada Bani ya. Nanti kita lanjutkan tentang bagaimana kiprahnya Bani Hashim atau Hashim itu bagaimana kiprahnya, tentang beliau nanti di Madinah nikah dengan dia punya anak namanya Abdul Muthalib yang jadi kakek Nabi. Sebelum nama aslinya adalah Syaibah. Hasil pernikahannya dengan seorang wanita di Madinah yang bernama Salma. Salma anak saya namanya Salma. Itu pokoknya lagi seru lah ya, tersanjung dua berarti ya. Ini kan tersanjung satu. Memang sejarah apa namanya cerita ya, cuma kita ambil pelajarannya gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.